Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membahas proyek metode morfologi 2025. Sebelum itu, perkenalkan nama saya M. Farhan, MPM E1J024045. Dan adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Dr. Insinyur Iswatun Nurjana, Magister Pertanian. Saya berasal dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Dan ada pun yang akan saya bahas yaitu morfologi tumbuhan brokoli yang spesiesnya Brassica oleracea varitalica dan familianya Brassicaceae. Langsung saja ke slide pertama. Yang pertama itu ada morfologi akar brokoli. Yang pertama itu ada sifat akar, yaitu terdapat di dalam tanah, berwarna luas, berwarna keputihan atau kekuningan. Yang kedua itu ada fungsi akar, yaitu penopang tumbuhan. Yang kedua ada menyerap air. Yang ketiga ada menyangkut air dan zat makanan. Yang ketiga itu ada bagian akar brokoli. Yang pertama itu ada leher akar. Yang kedua batang akar. Yang ketiga cabang akar. Yang keempat rambut akar. Yang kelima serabut akar. Yang keenam ujung akar. Dan yang terakhir itu ada tudung akar. Dan adapun sistem perakaran brokoli, yaitu sistem perakarannya serabut. Lanjut aja kita ke slide yang kedua, yaitu yang kedua itu ada morfologi batang brokoli. Yang pertama itu ada A, sifat batang brokoli itu tumbuh ke atas, cabang pertumbuhan terbatas. Yang B itu ada fungsi mendukung bagian tumbuhan yang di atas tanah, transportasi. Yang C jelas tidaknya batang. Tumbuhan brokoli, tumbuhan jelas berbatang. Yang D bentuk batang brokoli itu bulat. E permukaan batang brokoli itu licin. F arah tumbuh batang brokoli tumbuh ke atas. G percobaan batang brokoli itu monopodial, batang pokok jelas. Yang H itu ada perbedaan batang berdasarkan sifatnya, yaitu virgula, cabang pentil dan cabang vertex ruas pendek. Yang I itu arah tumbuh batang brokoli itu tegak. Yang J itu menurut umur batang brokoli itu anifal atau satu musim. Lanjut ke slide ketiga, yaitu percabangan batang brokoli. Percabangan batang brokoli pada tanaman brokoli memiliki percabangan monopodial, karena percabangan batang pokok selalu terlihat jelas dibandingkan cabang-cabangnya. Cabang batang brokoli terlihat pendek karena pertumbuhannya bunga brokoli, jadi setiap cabang brokoli itu selalu ada bunga, tempat bunga itu tumbuh. Perlu diketahui tipe percabangan monopodial, yaitu suatu tipe pertumbuhan rimpang yang hanya satu dan rimpang tumbuh memanjang, setelah itu baru tumbuh rebung. Dan sehingga bulu akan tumbuh renggang atau jarang membentuk tegakkan bulu tunggal atau tidak merumut. Karena itulah tanaman brokoli mempunyai percabangan monopodial. Lanjut ke slide ke-5. Yang kelima itu ada morfologi daun brokoli. Yang pertama itu ada fungsi daun brokoli itu sebagai tempat fotosintesis, organ pernapasan, tempat transportasi, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Yang B itu ada bagian daun brokoli, daun tak lengkap. Yang C itu daun tak lengkap karena daun brokoli itu daun bertangkai. Yang D ada vagina, tidak memiliki vagina. Yang E petulolus, daun brokoli pipih dan tepinya lebar. Yang F ada lamina, laminanya daun brokoli itu laminanya lebar dan sedikit berdaging berbentuk oval. Yang G itu ada faktor durifikasi daun. Yang pertama itu ada bentuk daun oval, ujung daun bulat, pangkal daun bulat, tulang daun menyirip, pipi daun rata, daging daun sedikit berdaging, warna daun hijau, permukaan daun licin. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Itu morfologi bunga brokoli. Yang pertama itu ada fungsi bunga yaitu organ polonisasi dan fertilasi. Yang kedua ada propagasi keturunan, dan ada pun kelengkapan bunga. Tidak lengkap karena hanya
punya bagian dasar, tangkai, benang sari, dan mahkota. Yang kedua ada susunan bunga, yaitu tidak sempurna karena hanya punya satu alat vegetatif, yaitu benang sari. Dan yang itu ada tunggal atau majemuk. Bunga brokoli itu majemuk berbatas karena ibu tangkai ditutup dengan bunga. Yang itu ada susunan bunga majemuk, yaitu bunga majemuk terbatas. Yang F ada poligami atau berumah dua, yaitu berumah dua karena dalam satu pertumbuhan memiliki satu alat reproduksi dalam satu pertumbuhan. Yang itu ada letak variantum, yaitu di atas recepta culum. Yang H itu ada bentuk recepta culum, yaitu pendukung tajuk bunga atau antofor. Yang itu ada fungsi bentuk kelopak, yaitu melindungi bunga, bentuknya seperti mangkuk. Yang J itu ada fungsi bentuk mahkota, yaitu membantu penyerbukan menyerupai tabung. Yang K itu ada fungsi benang sari, yaitu fungsinya tempat terjadinya penyerbukan. Yang L proses penyerbukan. Penyerbukan dilakukan sendiri oleh benang sari karena tidak memiliki titik. Yang M itu perantara penyerbukan. Penyerbukan bunga brokoli itu perantaranya yaitu angin. Lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu morfologi buah brokoli. Yang pertama itu ada golongan buah. Golongan buah brokoli itu buah semu ganda karena pada satu bunga terdapat lebih dari satu bunga yang bebas. Yang B bagian bunga yang tumbuh bersama buah, yaitu mahkota bunga. Buah yang lebih dari satu yang terkumpul membentuk mahkota bunga itu sendiri. Slide ke yang selanjutnya, yaitu morfologi biji brokoli. Pertama itu biji tertutup atau terbuka. Biji tertutup karena ditutupi oleh kulit buah. Pada bunga brokoli terdapat 3 lapisan pada biji, yaitu kulit luar, embrio, dan cadangan penangan makanan. Dan adapun tipe persembahan, yaitu taman brokoli memiliki perkecapahan epigel karena munculnya radikel diikuti dengan memanjangnya hipokotil secara keseluruhan dan membawa setakolidon dan plumula ke atas permukaan. Dan itu ada bagian yang tinggi biji. Seluruh bagian biji membentuk biji karena bentuk biji brokoli itu relatif kecil. Lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu morfologi organa, metamorfa, dan aksesoria. Tanaman brokoli tidak memiliki organa, metamorfa maupun aksesoria. Lanjut yang selanjutnya, manfaat brokoli. Brokoli memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Di antaranya itu ada kaya akan nutrisi. Brokoli mengandung banyak nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin K, vitamin A, serta serat dan mineral lainnya. Dan brokoli juga untuk mencegah kanker. Senyawa-senyawa dalam brokoli seperti sulforaphane diketahui memiliki potensi untuk melindungi tubuh dari kanker dan mendukung kesehatan jantung. Konsumsi brokoli secara teratur dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung karena kandungan serat, antioksidan, dan senyawa lainnya yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan tulang. Brokoli kaya ke vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah, dan juga menjaga kesehatan pencernaan. Serat dalam brokoli membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. Lanjut ke slide yang terakhir. Terima kasih. Mungkin hanya itu pembahasan saya pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.